Halo, perkenalkan nama saya Gibi Maldarianto dengan NIM 270231210 dari jurusan Information System Management. Berikut adalah jawaban nomor 4 saya untuk ujian akhir semester mata kuliah data visualisasi. Saya akan menjelaskan 5 visualisasi tableau yang saya buat, dimulai dari penjelasan elemen-elemen dasar seperti column, row, filter, dan marks, lalu dilanjutkan dengan analisis dari grafiknya. Nomor 4A, top 10 negara berpenduduk terbanyak pada tahun 2018. Elemen ini terdapat kolom yang diisi dengan subpopulation, row diisi dengan country name, terdapat dua filter yang digunakan, yaitu year yang ditetapkan hanya pada tahun 2018, dan yang kedua ada country name digunakan dengan top and filter. Top and filter ini untuk menampilkan 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak, digunakan filter top pada filter country name. Selanjutnya ada marks yang digunakan label yang diaktifkan agar angka populasi muncul langsung di ujung batang. Nah, grafik ini menunjukkan peringkat 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2018. Grafik ini menggunakan horizontal bar chart yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk antar negara secara jelas dan terurut dari populasi terbesar hingga terkecil. Analisis grafiknya terdapat 3 negara terbesar, yaitu Cina dengan jumlah penduduk sekitar 1,39 miliar jiwa, yang kedua India dengan 1,35 miliar jiwa, yang ketiga Amerika Serikat dengan 327 juta jiwa. Nah, posisi Indonesia terdapat di posisi keempat dengan total penduduk sekitar 267 juta jiwa. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara dan keempat di dunia. Negara lainnya itu di bawah Indonesia terdapat negara-negara seperti Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Jepang. Nah, negara-negara ini memiliki jumlah penduduk berkisaran antara 126 juta jiwa hingga 212 juta jiwa. Nomor 4D, tren pertumbuhan penduduk Indonesia sejak tahun 1960 sampai 2018. Elemennya itu terdapat kolom yang diisi dengan year, row diisi dengan subpopulation, terdapat dua filter yaitu country name yang disertakan Indonesia agar hanya data penduduk Indonesia yang ditampilkan. Dan yang kedua itu year yang ditentukan dari tahun 1960 hingga 2018. Grafik ini menunjukkan tren pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1960 hingga 2018. Grafik ini menggunakan line chart yang menggambarkan bagaimana populasi Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Analisis grafiknya, yang pertama itu awal periode tahun 1960 sekitar 87 juta jiwa untuk penduduk Indonesia. Yang kedua ada pertumbuhan stabil pada tahun 1960 hingga 1970. Dia itu meskipun pertumbuhannya lambat tetapi pertumbuhannya tetap stabil. Nah, yang ketiga itu ada lonjakan tajam pada tahun 1970 hingga tahun 2000. Nah, ini kemiringan garis semakin curam karena menandakan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Nah, jumlah penduduk juga bertambah lebih dari 2 kali lipat dari sekitar 110 juta jiwa menjadi lebih dari 200 juta jiwa. Nah, yang keempat ada perlambatan pertumbuhan dari tahun 2000 hingga 2018. Meskipun populasi terus meningkat, kemiringan grafik mulai melandai. Artinya itu laju pertumbuhan penduduk menurun dibandingkan periode sebelumnya. Nah, di akhir periode ini di tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 267 juta jiwa. Dan Indonesia juga mengukuhkan posisinya sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, yaitu setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, grafik ini membentuk kurva naik yang konsisten tanpa penurunan absolut. Nah, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia terus berlanjut meskipun kecepatannya mulai melambat. Nomor 4C, perbandingan posisi GDP Indonesia dengan negara-negara lain. Elemen itu ada kolom yang diisi dengan sum GDP, row diisi dengan country name, terdapat 3 filter yaitu year, country name, dan region. Region ini disetel langsung ke tahun 2018 untuk menampilkan posisi Indonesia pada tahun 2018. Dan juga ada marks itu terdapat color yang untuk menekankan visualnya, kayak seperti Indonesia ditandai dengan warna merah sebagai titik fokus dan negara lain ditampilkan dengan warna biru untuk perbandingannya. Dan juga ada label menunjukkan GDP rank yang ditampilkan di sisi kanan masing-masing batang. Nah, grafik ini juga menunjukkan peringkat GDP negara-negara di dunia pada tahun 2018. Nah, grafik ini juga menggunakan horizontal bar chart yang menggambarkan seberapa besar total GDP masing-masing negara dan posisi Indonesia di antara negara-negara lain secara global. Nah, dalam analisis grafik ini terdapat 5 negara yang terbesar itu. Yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Cina, yang ketiga ada Jepang, yang keempat ada Jerman, dan terakhir ada Inggris. Nah, posisi Indonesia ini terdapat di peringkat ke-16 dalam hal total GDP tahun 2018. Nah, Indonesia ini masih di atas Belanda, Arab Saudi, dan Turki. Nah, masuk ke Indonesia ke 20 besar ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia berkembang atau negara berkembang. Nah, sebagai negara dari kawasan Asia Tenggara, pencapaian ini menunjukkan potensi besar dalam daya saing global, terus pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan daya tarik investasi internasional. Nomor 4D, tren pertumbuhan GDP Indonesia dari tahun 1990 hingga 2018. Elemennya itu terdapat kolom itu yang diisi dengan year, row diisi dengan sum GDP, terdapat 2 filter yaitu country name yang disertakan Indonesia agar data Indonesia ditampilkan. Yang kedua ada year dari tahun 1960 hingga 2018. Nah, marks juga ini juga terdapat warna garis yang dibedakan dengan Indonesia GDP color, yaitu ada biru untuk tahun-tahun saat GDP naik dibandingkan tahun sebelumnya,
dan orange untuk tahun-tahun saat GDP menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, terdapat juga tren lain untuk yang berwarna abu-abu menunjukkan bahwa arah umum pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan nilai GDP Indonesia dari tahun 1960 hingga 2018. Grafik ini juga menggunakan line chart yang menggambarkan bagaimana perekonomian Indonesia tumbuh dari waktu ke waktu dengan beberapa periode penurunan yang signifikan. Nah, analisis dari grafiknya yang pertama itu pada tahun 1960, GDP Indonesia masih berada di bawah 10 miliar US dollar. Selanjutnya pertumbuhan mulai meningkat secara signifikan terutama sejak era 2000-an seiring dengan stabilisasi politik dan kebijakan ekonomi yang mendorong investasi dan ekspor. Selanjutnya dari tahun 2018, GDP Indonesia telah menembus angka lebih dari 1.000 miliar US dollar atau 1 triliun yang mencerminkan pencapaian ekonomi besar dengan atau sebagai negara yang berkembang. Nah, tren lain juga ini memperlihatkan bahwa arah pertumbuhan Indonesia secara umum terus meningkat walaupun terdapat beberapa penurunan di tengah jalan. Grafik ini memberikan pemahaman menurut tentang perjalanan ekonomi Indonesia selama hampir 60 tahun. Meskipun ada periode krisis, Indonesia menunjukkan daya tahan ekonomi yang kuat dan tren pertumbuhan jangka panjang yang positif. Nomor 4E, hubungan antara jumlah populasi dan GDP. Elemennya terdapat kolom yaitu diisi dengan sum population, row diisi dengan sum GDP. Terdapat 3 filter yaitu year, country name, dan region. Year ini langsung disetel tahun 2018 agar semua data berasal dari tahun yang sama. Dan region juga digunakan untuk mengelompokkan negara berdasarkan wilayah seperti North America, East Asia dan Pasifik, Europe dan Central Asia, dan lainnya. Marks juga terdapat warna titik yang dibedakan berdasarkan region. Itu misalkan kayak hijau untuk North America, biru untuk East Asia dan Pasifik, orange untuk Europe dan Central Asia, dan kuning untuk South Asia. Dan digunakan juga label yang ditampilkan pada negara-negara utama seperti United States, China, dan Indonesia, dan detail kontinen yang lainnya. Ditambahkan juga dengan tren lain yang berwarna abu-abu untuk menunjukkan arah umum hubungan antara populasi dan GDP. Grafik ini menunjukkan populasi hubungan antara jumlah populasi dan GDP dari beberapa negara pada tahun 2018. Grafik ini menggunakan scatter plot yang menggambarkan pola keterkaitan antara besar populasi suatu negara dengan kekuatan ekonominya. Analisis grafiknya itu yang pertama, hubungan positif secara umum. Terlihat pada ada korelasi positif lemah hingga sedang antara populasi dan GDP. Artinya semakin besar populasi sebuah negara, cenderung semakin besar GDP-nya, meskipun tidak selalu sama. Yang kedua, negara dengan GDP tinggi meski populasi rendah, seperti Amerika Serikat, walaupun populasinya tidak sebesar Cina atau India. Jepang, Jerman, dan Prancis juga masuk kategori ini, tetapi GDP tinggi dengan populasi yang relatif sedang. Yang ketiga, negara dengan populasi tinggi tetapi GDP-nya rendah itu misalnya kayak Indonesia dan India. Ini juga menunjukkan bahwa populasi besar tidak otomatis menjamin GDP tinggi. Yang keempat, negara di bawah garis tren. Seperti Indonesia, India, Rusia berada di bawah garis tren yang berarti GDP-nya lebih rendah dari yang diharapkan berdasarkan ukuran populasinya. Dan yang terakhir ada negara di atas garis tren itu misalkan kayak Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Kanada berada di atas garis tren yang menunjukkan GDP-nya lebih tinggi daripada yang diharapkan untuk jumlah populasinya. Perhatikan posisi Indonesia dalam grafik. Indonesia berada di sisi kanan bawah grafik. Populasi besar itu sekitar 270 juta jiwa. GDP-nya juga masih rendah dibandingkan negara-negara lain dengan populasi yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki ruang besar untuk tumbuh, terutama jika bisa meningkatkan produktivitas dari penduduknya. Selanjutnya ada dashboard. Dashboard ini diambil dari sheet 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Nah, semua sheet dimasukkan ke dalam satu dashboard, tinggal ditarik saja. Terus, dalam dashboard ini terdapat ada 5 sheet. Nah, di dashboard juga terdapat filter yaitu year, region, dan country name. Nah, dalam filter ini juga dia akan menjadikan satu dalam sheetnya. Jadi, dia saling berkaitan dengan filter. Jadi, kalau misalkan year 2018, nanti semua sheetnya di sini pindah ke 2018. Begitupun untuk region dan country name. Sekian dari saya, terima kasih.